Assalamualaikum. Halo Insania, gimana nih kabarnya? Baik-baik? Harus baik dong ya. Oke. Kemarin kita baru aja ngelaksanain tes yang kedua, yaitu personality test atau yang biasa disebut MBTI test. Kira-kira MBTI test itu apa ya? Oke. Di sini aku akan berbaik hati untuk menjelaskan tentang apa itu MBTI test. Kita mulai dari kepanjangannya dulu deh ya. MBTI, Myers-Briggs Type Indicator. Carlton Cook Briggs dan Isabel Briggs Myers adalah dua sosok penggagas tipe kepribadian MBTI. Maka dari itu kenapa tadi di kepanjangan MBTI ada Briggs dan Myers-nya? Karena itu nama dari penggagasnya ya guys. Ibu dan anak ini mengembangkan MBTI test atau tes kepribadian MBTI berdasarkan pada tipologi kepribadian Carl Jung, tokoh yang mempopulerkan istilah introvert dan extrovert. Nah, udah mulai nyambung kan Insan ya? Oke. Kira-kira pengertian MBTI itu sendiri apa ya? MBTI adalah tes kepribadian dengan serangkaian pertanyaan tentang preferensi seseorang pada 4 domain yang berbeda. Oke. Daripada kalian bingung sama artinya, let's get to know them closely. Introvert dan extrovert. Introvert adalah kepribadian yang cenderung aktif dalam pemikiran, merasa lebih berenergi saat menggunakan waktunya secara personal, serta menghargai interaksi yang intim dengan sedikit orang. Sebaliknya, extrovert adalah kepribadian yang berorientasi pada kuantitas interaksi sosial, bersemangat menghabiskan waktu dengan orang lain, dan berorientasi pada tindakan alih-alih pemikiran. Domain kedua, sensing dan intuition. Sensing adalah tipe yang secara mandiri mempelajari lingkungan sekitar. Tipe ini belajar hal-hal baru dengan terlibat langsung, kayak learning by doing gitu. Pola pemikiran tipe kepribadian MBTI ini cenderung realistis dan praktis. Sebaliknya, tipe intuition cenderung berpikir abstrak, berimajinasi, dan mengandalkan intuisi. Lanjut domain ketiga, thinking dan feeling. Seseorang yang memutuskan secara impersonal berdasarkan data empiris dan fakta adalah tipe thinking, yang cenderung logis dan konsisten. Sedangkan tipe feeling membuat keputusan berdasarkan emosi yang dirasakan, kata hati, bahkan turut mempertimbangkan orang lain. And the last one, domain keempat, judging and perceiving. Judging adalah tipe kepribadian MBTI yang cenderung bersikap tegas dan teguh pendirian. You simple don't compromise. Tipe perceiving sebaliknya adalah mereka yang cenderung fleksibel, adaptif, bahkan dengan hal-hal yang belum pernah dihadapi maupun terlintas di pikiran sebelumnya. Oke, kita masuk ke 16 tipe kepribadian dalam Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. Yang pertama, INFP. Hayo, siapa yang INFP di sini? INFP adalah seseorang yang idealis, teguh memegang prinsip, dan setia terutama pada orang-orang yang penting dalam hidupnya. Tipe kepribadian ini memiliki rasa ingin tahu yang tinggi loh, terbuka dengan berbagai kemungkinan. Ia adalah sosok yang fleksibel dan adaptif, kecuali pada prinsip yang dipegangnya. ENTJ. Berkat pengetahuan yang luas, ENTJ adalah pembaca keadaan yang baik. Ia peka dalam memilah prosedur atau kebijakan yang kurang efisien, bahkan mampu mengembangkan sistem guna mengatasi persoalan dalam organisasi. Tipe kepribadian MBTI ini tak segan memaksakan idenya loh. Lanjut, INFJ. INFJ adalah si pencari makna. Hayo, siapa lo si pencari makna di sini? Ia tertarik untuk memahami pemikiran orang lain, hubungan antar ide, bahkan hubungan sosial loh. Punya komitmen tinggi dalam bekerja, tipe kepribadian MBTI ini ingin melayani orang-orang sekitarnya sebaik mungkin. Masya Allah. INTP. Tipe kepribadian MBTI ini lebih tertarik dengan ide ketimbang interaksi sosial. Mereka adalah orang-orang yang teoretis
dan abstrak. Dengan tampilan yang cerdas dan tenang, jika memiliki minat, mereka mampu fokus mendalami suatu masalah sampai menemukan solusi. ENTJ. Berkat pengetahuannya yang luas, ENTJ adalah pembaca keadaan yang baik. Ia peka dalam memilah prosedur atau kebijakan yang kurang efisien, bahkan mampu mengembangkan sistem guna mengatasi persoalan dalam organisasi. Tipe kepribadian MBTI ini tak segan memaksakan idenya loh. Next, ENTP. Sisi ekstrovert kepribadian MBTI ini menjadikan sosok yang blak-blakan. Mereka tak ragu bila harus memecahkan masalah dengan cara-cara yang menantang, namun sekaligus strategis. Tipe ENTP ini menyukai kegiatan-kegiatan yang menarik dan mudah merasa jenuh dengan rutinitas. ENFJ. ENFJ adalah sosok yang hangat, berempati tinggi, dan pendengar yang baik. Tipe kepribadian MBTI ini senang bergaul, mudah menggunakan urusan dan mendorong orang lain mencapai potensinya. Ia mampu menerima kritik dan pujian dengan baik. ENFP. ENFP juga karakternya hangat loh. Ia adalah sosok yang imajinatif dengan antusiasme yang tinggi. Kemampuannya dalam memahami pola dan hubungan suatu informasi dengan kejadian tertentu membuat beliau percaya diri dalam melakukan sesuatu. Tipe kepribadian MBTI ini suportif, fleksibel, spontan, dan fasih berbicara. Next, ESFJ. ESFJ adalah karakter yang suka bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis. Mereka mampu memahami kebutuhan orang lain, bahkan berusaha memenuhinya loh. Kepribadian MBTI ini ingin dihargai sebagai pribadi dan atas apa yang telah dikerjakannya. ISTP. Tipe kepribadian MBTI ini berkarakter toleran dan fleksibel. Ketenangannya dalam menganalisis membuatnya mampu bertindak cepat menemukan solusi. Berminat pada hubungan sebab akibat, ISTP dapat mengolah fakta secara efisien dan logis. Next, ESFJ. ESFJ adalah karakter yang suka bekerja sama dalam lingkungan yang harmonis. Mereka mampu memahami kebutuhan orang lain, bahkan berusaha memenuhinya loh. Kepribadian MBTI ini ingin dihargai sebagai pribadi dan atas apa yang telah dikerjakannya. ESFP. Tipe kepribadian MBTI ini adalah sosok yang ramah, bersahabat, fleksibel, adaptif, spontan, mencintai kehidupannya sendiri dan orang lain. Ia suka belajar dan bekerja sama orang lain dengan pendekatan yang logis dan realistis. Lanjut, ESTJ. ESTJ adalah tipe yang praktis, realistis, berorientasi pada fakta, dan tegas. Ia tahu nih bagaimana mengatur pekerjaan secara efisien agar diperoleh hasil terbaik. Standar logika yang memiliki ESTJ ini membantunya membuat keputusan dengan cepat hingga terkadang memaksakan rencananya. And the last one, ESTP. Kepribadian MBTI ESTP adalah sosok yang fleksibel dan toleran, suka menjalin berkomunikasi aktif. Bagi ESTP, teori itu membosankan. Justru mereka belajar dengan baik saat harus melakukan sesuatu secara langsung. Wow, banyak banget ya. Kira-kira insannya termasuk yang mana nih? Oke, sebelum kita udahan ya, kira-kira MBTI test itu bisa menentukan siapa kita gak sih? No, itu pasti tidak. Karena faktanya, tes kepribadian MBTI ini dapat berdampak negatif juga loh kalau kita membiarkannya membatasi diri kita. Contoh-contoh nih ya, kalian habis ikutan MBTI, terus hasilnya itu introvert. Padahal mada kalian mah gak introvert amat gitu ya. Nah, karena tes MBTI tadi hasilnya introvert, jadi makin aja gitu introvert banget gitu. Ya kayak gitulah ya contohnya. Manfaat tes MBTI itu sebagai alat bantu untuk mengenali dan memahami diri kita sendiri saat ini. Kepribadian kita akan terus berubah seiring waktu. Jadi jangan heran nih kalau misalnya tes MBTI yang sekarang bakal berbeda sama tes MBTI yang bakal kalian lakuin besok, minggu depan, tahun depan, atau 10 tahun kemudian. Artinya, kita bisa menggunakan berbagai tes kepribadian yang ada sebagai alat bantu untuk mengenali dan memahami diri sendiri. Dengan begitu, kita bisa menyikapi keadaan dan merancang solusi atas persoalan yang dihadapi saat ini. Gimana insania? Udah pada paham belum?
Semoga paham ya. Sebelumnya mau mengucapkan mohon maaf bila banyak salah dalam berkata. Tetap jaga protokol kesehatan ya Insania. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye Insania.